Pemirsa, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan terus menyelidiki tewasnya seorang terapis belia yang ditemukan di sebuah lahan kosong di kawasan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Seto Mulyadi, menyebut kematian korban diduga terkait eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang. Penyelidikan kasus kematian terapis spa Delta berinisial RTA terus dilakukan penyidik unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Penyidik telah menyerahkan sampel organ tubuh korban untuk memastikan penyebab kematian korban. Polisi telah menjadwalkan pemanggilan pemilik Delta Spa untuk menggali proses sistem perekrutan terapis dan akan memanggil petugas Dinas Catatan Kependudukan Sipil Indramayu, Jawa Barat untuk mencari tahu usia asli korban. Rilis resmi Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Selatan menyebutkan korban berusia 25 tahun. Namun pihak keluarga mengungkap usia korban 14 tahun. Pertama adalah kita sudah mengirimkan undangan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait seperti pemilik, kemudian orang yang melakukan rekrutmen, kemudian kita juga sudah bersurat dengan Dukcapil Indramayu terkait pastinya identitas korban tersebut. Kemudian terakhir kemarin kami sudah mengirimkan sampel dari toksikologi, organ-organ untuk kita cek toksikologi dari korban. Nanti menunggu hasil itu dulu dari Puslapfor, kemudian nanti dapat disimpulkan oleh Rumah Sakit Polri terkait penyebab kematian dari korban seperti apa. Untuk pemanggilannya, undangannya kita buat di minggu ini. Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Seto Mulyadi, menyebut kematian korban diduga terkait eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang. Kami melihat bahwa ada sesuatu yang tidak wajar, seorang anak umur 14 tahun, tapi harus bekerja di tempat seperti ini. Suatu spa yang rawan terhadap berbagai pelanggaran hak anak, apakah untuk tadi eksploitasi, mungkin juga ada unsur prostitusi, dan hal-hal yang tidak aman bagi anak. Artinya anak usia 14 tahun yang harusnya berada nyaman dalam keluarga, kenapa sampai harus bekerja di tempat spa seperti ini. Dan ini mengingatkan kasus yang kami tangani juga sekitar 9 tahun yang lalu, bulan Agustus tahun 2018 di Bali, waktu itu juga sama. Anak yang ditemukan di spa dan ternyata bagian dari jaringan tindak pidana perdagangan orang, yang ini merupakan suatu kejahatan internasional yang sangat masif TPPO ini. Lantas apa yang menjadi penyebab kematian korban? Dan bagaimana anak berusia 14 tahun dapat bekerja menjadi seorang terapis spa? Dari Jakarta, Robin Freddy, Yunike Suwandi, TV One, mengabarkan. Pemirsa, seorang remaja perempuan berusia 14 tahun berinisial RTA ditemukan tewas di lahan kosong di belakang gedung Tiki Pejaten, Jalan Buncit Raya, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Korban diketahui bekerja sebagai terapis spa belia di kawasan tersebut. Kematian RTA memunculkan dugaan kuat adanya praktik eksploitasi anak di bawah umur dan TPPO di tempat spa tempatnya bekerja. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban dan polisi masih melakukan penyelidikan. Lantas bagaimana melihat misteri kematian korban? Untuk membahasnya kita sudah bergabung bersama pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Selamat sore Bang Reza. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Reza, ini kita melihat bahwa ada anak di bawah umur kemudian bekerja sebagai terapis di sebuah tempat spa. Ditemukan meninggal dunia. Saya agak gelisah ya, campur ingin protes sesungguhnya ketika publik mengunci atau membikai kasus ini sebagai ada seorang anak yang meninggal dunia dengan status bekerja sebagai terapis spa. Ya. Yang bersangkutan meninggal dunia dalam kondisi yang tidak wajar, patut didalami oleh pihak kepolisian adakah kemungkinan pidana. Pidana terkait dengan hilangnya nyawa seseorang akibat perbuatan atau perilaku yang tidak wajar. Ya. Yang dilakukan oleh orang lain. Itu satu pidana. Tapi sebelum kita sampai ke titik hilir, yaitu meninggalnya anak tersebut, di titik hulu sesungguhnya sudah ada indikasi pidana yang tidak kalah seriusnya. Baik. Yaitu bagaimana mungkin ada seorang anak berusia 14 tahun kemudian dipekerjakan sebagai terapis di spa. Di lingkungan kerja yang sungguh-sungguh harus kita sepakati sebagai lingkungan yang tidak layak untuk menjadi tempat kerja anak-anak. Dengan demikian, setidaknya sekarang mari kita sepakati ada dua indikasi pidana yang harus didalami oleh pihak kepolisian. Satu, pidana umumnya berupa kemungkinan seseorang meninggal dunia akibat perbuatan orang lain.
entah itu pembunuhan, entah itu penganiayaan mengakibatkan orang meninggal dunia, atau bahkan mungkin juga pembunuhan berencana. Tapi juga ada pidana yang khusus, yaitu tindak pidana perdagangan orang. Kenapa saya kategorikan ini sebagai pidana khusus? Karena di Indonesia sudah ada undang-undang khusus atau lex spesialis untuk itu, yaitu undang-undang tindak pidana perdagangan orang. Jadi ayo, pembunuhan iya, pidana umumnya. Baik. Pidana khususnya adalah TPPO. Indikasi itu harus diinvestigasi oleh pihak kepolisian. Berbicara indikasi TPPO tadi, Anda melihatnya dari sudut pandang seperti apa? Satu, sungguh-sungguh tadi saya sebut spa, panti pijat atau sejenisnya bukan lingkungan kerja yang layak dimasuki oleh anak-anak. Pertanyaannya mundur. Apakah anak-anak boleh bekerja? Boleh. Dengan syarat usia tertentu, dengan batas jam kerja tertentu, dengan sifat-sifat pekerjaan tertentu, anak boleh bekerja. Tapi sekali lagi, yang namanya spa, apalagi sebagai terapis, harus kita insafi sebagai lingkungan yang tidak layak dimasuki oleh anak-anak, apalagi sebagai pekerja di sana. Itu satu hal. Yang kedua, anak-anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak diposisikan sebagai pihak yang berada dalam penguasaan atau pengasuhan orang tuanya. Sekarang jadi pertanyaan, apa yang menyebabkan seorang manusia umur 14 tahun yang semestinya berada dalam perlindungan, pengasuhan, bimbingan orang tuanya justru berpindah sedemikian jauh? Bukan ke keluarganya, bukan ke saudara jauhnya, bukan ke tetangganya, tapi ke lingkungan yang tidak dia kenal, yaitu spa. Itu saja sudah mengindikasikan barangkali ada pengabaian, ada penelantaran terhadap sekian banyak hak anak untuk tumbuh kembang secara normal. Hak pendidikan, hak makan sehat, dan seterusnya. Jadi ada persoalan-persoalan pidana yang menurut saya lebih dari sebatas semata-mata masalah seseorang yang meninggal dunia kemungkinan akibat perbuatan orang lain. Ini kita berbicara soal rilis polisi juga mengatakan bahwa awal rilis polisi mengatakan anak ini berusia 25 tahun walaupun terakhir dikoreksi oleh pihak keluarga. Ya, mari kita cek berapa usia yang bersangkutan sesungguhnya. Kita harus pahami salah satu modus sindikat perdagangan orang adalah memasukkan data kependudukan. Jadi orang-orang yang sesungguhnya belum memenuhi syarat umur untuk menekuni bidang pekerjaan tertentu dipalsukan sedemikian rupa. Beruntung bahwa di dalam Undang-Undang TPPO pihak yang memasukkan dokumen semacam ini juga akan diburu. Pihak yang akan membantu berpindahnya anak dari penguasaan orang tua ke dalam spa tersebut juga harus diburu. Bahkan maaf, pihak manapun itu, keluarga sekalipun yang memfasilitasi, yang memberikan kemudahan, yang mendorong, yang mengkondisikan anak untuk kemudian menekuni bidang pekerjaan semacam itu, juga diburu oleh pidana. Baik, jadi dalam pidana khusus apa yang sebetulnya harus dilakukan oleh pihak kepolisian? Apa yang harus dikejar? Sudah barang tentu pelaku. Ketika saya sebut pelaku, Undang-Undang TPPO mengatakan pelaku itu bisa berupa individu, orang per orang, bisa pula berupa korporasi. Korporasi bisa berbadan hukum, bisa pula tanpa badan hukum. Jadi undang-undang ini mencoba menyapu bersih seluruh kemungkinan pelaku harus diseret ke pertanggungjawaban pidana. Termasuk pemilik terapis ini? Oh jelas, kalau diyakini bahwa ini merupakan sebuah kerja korporasi, sudah barang tentu pemilik, pengurus, pengelola bisa dimintai pertanggungjawaban ini secara ada pidana. chat dari korban yang menyatakan bahwa di situ ada denda 50 juta rupiah ketika belum 1 tahun bekerja. Ada klausul seperti itu? Itu juga salah satu modus yang mempertegas bahwa orang-orang yang dieksploitasi, orang-orang yang diperdagangkan akan dikunci sedemikian rupa dengan utang. Baik. Keberadaan surat semacam itu semakin mempertegas indikasi bahwa ini merupakan tindak pidana perdagangan orang. Yang korbannya adalah anak-anak. Ini maaf, saya tidak bermaksud untuk mendramatisasi. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia pernah menangani kasus serupa di SPA di Pulau Bali. 9 tahun lalu? 9 tahun lalu. Ketika LPAI, polisi, Dompet Duafa, Yayasan Sahabat Anak Bali masuk ke lokasi tersebut, ditemukan bukan hanya satu. Artinya kasus seperti RTA ini bukan hanya satu anak yang bekerja di bawah Karena umur? itu, polisi sepatutnya datang ke spa tersebut, atau kalau spa ini merupakan sebuah jaringan, maka masuk ke seluruh spa tersebut untuk mengecek adakah kemungkinan anak-anak lain yang betapapun mereka masih dalam kondisi hidup, tapi mereka sudah berada dalam status sebagai anak-anak yang dieksploitasi. Itu juga harus dilakukan oleh pihak kepolisian. Baik, konteks eksploitasi itu yang seperti apa? Sudah barang tentu. Satu, bahwa ini relasi yang sifatnya diagonal, relasi yang asimetri. Ada pihak yang mendapatkan keuntungan dari kesengsaraan pihak lain. Itu satu hal.
Yang kedua, eksploitasi itu bisa mengambil bentuk berupa eksploitasi secara fisik, secara ekonomi, secara seksual, dan juga secara psikis plus secara sosial. Dan seluruh indikator itu terjadi, dialami oleh RTA menurut Anda? Itu patut didalami oleh pihak kepolisian. Tapi ciri-ciri eksploitasi, apalagi di dalamnya ada kekerasan, saya ulangi, ada kekerasan yang sifatnya fisik, psikis, mental, sosial, ekonomi, seksual. Silakan polisi cek seberapa banyak kemungkinan unsur-unsur tersebut ditemukan pada diri korban. Baik, 6 unsur ini apakah juga nantinya berlaku pada pidana umum yang menyebabkan kematian korban menurut Anda? Tepat. Kalau tadi saya gunakan kosakata kemungkinan adanya pengabaian hak anak atau penelantaran dan juga kemungkinan kekerasan, itu kita bergeser lagi. Kita bicara tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan kata lain, dari kasus macam ini, pihak-pihak yang dimintai pertanggungjawabannya nanti secara pidana, kalau ini memang merupakan pidana, bisa dikenakan pasal berlapis dan dikenakan hukuman yang berat. Tidak hanya itu, sesungguhnya para pelaku harus membayar restitusi kepada korban atau ahli waris korban. Jadi pengejaran terhadap pelaku tidak hanya dalam rangka menghukum si pelaku agar dikenakan penjara dan denda, tapi juga seharusnya membayar restitusi kepada korban ataupun ahli warisnya. Oke. Nah, terkait 6 unsur tadi yang Anda katakan ini menjadi penyebab dari kematian korban, apakah ada kemungkinan ke arah situ? Bahwa yang bersangkutan meninggal di tanah kosong, itu saja sudah mengindikasikan adanya bentuk perlakuan yang tidak sepatutnya atau maltreatment terhadap anak itu. Lagi-lagi muncul kosakata baru, perlakuan salah. Ini pun berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang juga punya sanksi pidananya tersendiri. Walaupun tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan berdasarkan pemeriksaan awal nih. Kita belum ngomongin autopsi yang lebih dalam karena masih menunggu hasil itu. Satu ya, kekerasan itu bisa berupa fisik yang mungkin tampak kasat mata di luar. Bisa pula kekerasan fisik yang tidak ada di luar, tapi berlangsung di dalam. Mental tadi yang poin nomor 2 Tidak hanya itu, tapi cedera organ dalam. Tidak tampak kasat mata, tapi begitu dilakukan otopsi terlihat. Ada juga kemungkinan kekerasan psikis sifatnya. Dan jangan salah, maltreatment di samping mengambil bentuk kekerasan juga berupa penelantaran, yaitu pengabaian hak-hak anak. Anak itu sehat tidak? Kebutuhannya akan pendidikannya bagaimana? Kebutuhannya untuk tetap berelasi dengan keluarga seperti apa? Kebutuhan dia untuk hidup sehat seperti apa? Dan seterusnya. Nah, ini sungguh-sungguh pasal berlapis. Jadi harapan saya, kita semua, publik, wabil khusus teman-teman di kepolisian, tidak hanya meninjau kasus ini ada anak yang diduga meninggal secara tidak wajar, tapi secara lebih tuntas, menyeluruh, objektif, dan transparan. Direktorat TPPO yang baru dibentuk, yang keberadaannya sudah ada di Mabes Polri, perlu dikerahkan, bahkan dikembangkan lebih lanjut hingga tingkat Polda, bahkan Polres. Baik, jika dugaan Anda benar soal TPPO dan Kak Seto juga menyatakan ini ada unsur TPPO tadi, indikasi ke arah sana, sebetulnya sulitkah mengungkap sindikat ini? Sulit, karena harus diakui, bahkan undang-undang pun mencantum, sudah punya keinsafan, bahwa yang namanya sindikat TPPO itu tidak hanya berkeliaran di level nasional, tapi juga beroperasi pada level multinasional, lintas negara. Nah, saya lagi-lagi tidak ingin mendramatisasi, tapi adakah kemungkinan itu terjadi dalam kasus ini? Mengingat nama SPA yang disebut-sebut di media itu adalah nama yang saya pikir masyhur, yang tidak hanya ada di satu titik, tidak hanya di satu lokasi, tapi di sekian banyak lokasi. Apakah kemudian juga memiliki jaringan bisnis tertentu dengan SPA-SPA lainnya di tempat lain, di negara lain? Silakan diinvestigasi. Baik, terima kasih Bang Reza. Kita akan terus melihat bagaimana hasil penyelidikan polisi tidak hanya pada unsur pidana umum saja, tapi ada unsur pidana khusus yang lebih besar, yaitu tentang perlindungan anak dan tindak pidana perdagangan orang. Baik, terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Sehat dan sukses selalu untuk Anda.